Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Iya Pak, baru 5 orang yang datang. Baru 5 orang. Udah kemana ini? Kerja mungkin Pak sebagian. Wah, masih pada kerja belum pulang ya? Ini sama teman-temannya belum pernah pada ketemu ya? Belum ketemu nongkrong bareng mahasiswa itu kan harusnya gitu. Ketemu nongkrong bareng, jalan-jalan. Belum Pak, belum pada ngumpul semua. Masih jauh-jauh banget semuanya. Tapi pada ini nggak sering komunikasi nggak di satu kelas gitu, komunikasi. Sering Pak. Hah? Sering. Sering. Kondisi ya paling nggak inilah, satu kelas itu kan biasanya bisa jadi saudara besok. Saya aja teman yang dulu satu kelas itu sampai sekarang masih sering ketemu, ngopi bareng. Padahal udah berapa puluh tahun. Masih kadang kalau kalau pada ada waktu atau main ke satu kota pasti yang ditemuin ya teman-teman kuliah dulu. Jadi kayak jadi saudara. Bikin apa? Bikin kaos atau bikin jaket gitu loh. Iya Pak, ini aduh coronanya ganggu aduh. Tapi masih satu kota semua tuh ya ini. Di Tangerang Selatan. Atau kayaknya Beda. kemarin ada yang Saya beda, Pak. Oh, beda. Di mana? Nurul. Saya Cilacap. Oh, Cilacap. Ya. Susah juga kalau mau ketemu ya. Tapi masih pada muda-muda yang belum berkeluarga ini. Belum, Pak. Belum Pak. Siapa tahu ada jodoh di situ. Semua belum berkeluarga ya, tapi udah pada kerja. Iya Pak, belum berkeluarga. Masih nambah nggak ini teman-temannya ini? Ada grup khusus kelas itu nggak sih yang nggak ada dosennya? Bikin lah. Ada Pak. Oh, ada. Ya ada ketua kelasnya siapa itu. Iya Pak, buat diskusi. Iya buat diskusi kalau yang aktif, buat kalau misalkan yang ketemu ya ketua kelasnya yang aktif. Siapa ketua kelasnya? Wendy. Mas Aldi. Oh, Mas Aldi. Pak. Sip.
Harus aktif ya ketua kelas. Iya Pak. Calon ketua BEM katanya Pak. Itu di Tangerang Mas Ardi. Iya saya di Tangerang Selatan. BSD Pak. Bisa ini nanti masih harus migrasi routernya Kominfo Tangerang Selatan nanti malam. Jadi harus tes bandwidth internetnya di sana. Nanti malam harus migrasi routernya. Ya namanya kerja di network ya gini ya nggak tentu waktu. Karena namanya layanan pasti kalau siang ada dipakai ya harus malam kalau udah kegiatan-kegiatan apa itu. Kawan-kawan saya tak mampir lah nanti kalau pas ke Tangerang. Dulu sering kalau belum COVID ini berapa bulan sekali pasti kita ngopi-ngopi bareng. Iya Pak. Oke, sedikit intermezzo. Kita mulai. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ketemu lagi kita di sore hari ini. Sebelumnya ini sebenarnya jadwal praktikum, tapi saya masih belum menyiapkan untuk praktikum di kuliah arsitektur. Mungkin mudah-mudahan minggu depan, karena praktikumnya juga pasti seperti tugas saja sih, kayak menghitung, cara menghitung konversi bit gitu dalam bentuk desimal. Kalau misalkan nilai desimalnya itu 10, itu kalau dijadikan bit yang bisa dibaca mesin itu jadinya berapa gitu. Nanti di depan. Untuk di sore hari ini saya akan mulai pembahasan tentang sistem interkoneksi atau sistem bus. Dari beberapa pertemuan kemarin juga sudah saya singgung yang menghubungkan antar perangkat utama dalam sistem komputer itu adalah sistem interkoneksi yang paling umum atau paling terkenal itu sistem bus. Kenapa kok sistem bus itu yang paling umum dan paling terkenal? Yaitu karena ada yang namanya policy, kebijakan dari hukum internasional, itu sistem bus ini yang banyak digunakan. Jadinya pabrikan-pabrikan perangkat-perangkat hardware itu pasti mengacu pada sistem bus. Apa itu sistem bus? Itu tadi ini menghubungkan semua komponen di dalam komputer, baik itu komponen CPU, komponen memori, komponen I/O, itu dihubungkan dengan sistem bus. Nah, walaupun di dalam CPU sendiri sebenarnya juga perangkat-perangkat di dalam CPU itu juga dihubungkan dengan sistem bus juga. Kemarin yang diagram-diagram itu yang menghubungkan perangkat-perangkat di dalam CPU. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Nah, ini sistem bus inilah yang sebagai perantara antara CPU dan memori. Karena instruksi-instruksi itu kan pasti disimpan di dalam memori. Nah, kemudian CPU itu
CPU ke memori itu ada penghubungnya, yaitu sistem bus. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Jadi banyaknya bus itu setiap arsitektur komputer atau organisasi komputer itu jumlah busnya itu berbeda-beda tergantung dari kebutuhan. Misalnya banyaknya I/O, desainnya itu pasti berbeda-beda. Contohnya ya motherboard. Contohnya dalam motherboard itu pasti desainnya itu berbeda-beda jumlah busnya. Bus adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat dalam suatu mikroprosesor yang menghubungkan antara mikroprosesor dengan dunia luar. Nah, ini adalah bus yang ada di dalam CPU. Melalui sarana bus, mikroprosesor mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem mikroprosesor dan mampu untuk menghubungkan peralatan-peralatan pendukungnya. Nah, pada setiap mikroprosesor selalu terdapat 3 sistem bus dasar. Ada data bus, ada address bus, ada control bus. Nah, data bus itu adalah sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. Jumlah data bus menyatakan lebar jejak data pada CPU. Data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor yang bersangkutan. Kemudian address bus itu sebagai alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya. Nah, setiap alamat yang ada di dalam address bus itu harus unik. Sama seperti alamat IP pada sistem jaringan. Jadi dalam satu jaringan itu tidak boleh ada IP yang sama, nanti berbenturan atau duplikasi. Nah, jumlah address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor. Sementara ada control bus itu sebagai sarana pembawa sinyal antara mikroprosesor dan perangkat pendukung. Nah, sebuah komputer terdiri dari sekumpulan komponen dasar, yaitu yang komponen utama dari komputer adalah CPU, memori, dan I/O yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, kumpulan lintasan yang saling menghubungkan itu dikenal dengan struktur interkoneksi. Nah, itu ada 3 jenis transfer data. Nah, itu bentuknya bidireksional, itu CPU ke memori, CPU ke I/O ke memori. Nah, selain itu ada 3 jenis interkoneksi di dalam komputer, yaitu CPU interconnection, memory interconnection, dan input-output interconnection. Ini adalah CPU interconnection, diagramnya, memory interconnection, dan juga input. Nah, itu keluarnya adalah data dan kontrol, kemudian pada memori itu keluarnya hanya data saja, kemudian yang di input-output itu ada internal, ada eksternal, ada internal. Nah, ini arsitektur bus dalam sistem komputer, di mana perangkat-perangkat utama itu CPU, memori, dan input-output itu dihubungkan dengan sistem interkoneksi bus itu tadi, di mana ada control bus, address bus, dan data bus.
Nah, kelemahannya apa dari sistem bus, yaitu adanya propagation delay dan bottleneck. Propagation delay itu ibaratnya apa ya, delay lah. Delay itu ada jeda waktunya, misalkan proses 1 itu ke proses 2 itu ada jeda waktunya. Jadi si proses CPU itu harus menyelesaikan satu proses dulu, baru kemudian melanjut ke proses selanjutnya. Kemudian timbulnya permasalahan bottleneck. Nah, bottleneck itu ibaratnya apa ya? Leher botol kalau di traffic network itu, di mana pipanya itu besar, tetapi saat mau keluar itu ada menyempit, jadinya kecil. Jadi itu yang dinamakan bottleneck. Kalau deskripsikan seperti apa ya bottleneck? Ya, seperti botol itulah, bentuk botol itu kan yang di bawahnya itu besar tampungannya, sementara di ujungnya itu menyempit kecil. Jadi kan di situ terdapat antrian, di mana prosesnya itu harus satu-satu keluar, padahal sudah numpuk di dalam botolnya itu tadi. Itu terjadinya propagation delay karena ada bottleneck tadi. Nah, untuk mengatasi masalah kelemahan dari sistem bus, itu beberapa arsitektur bus dasar meningkatkan efisiensi. Kemudian ada jenis-jenis teknologi dalam sistem bus, yaitu yang tradisional. Ada tradisional bus, ada high speed bus. Kalau yang tradisional bus itu ada ISA, contohnya ISA bus. Kemudian di high speed bus itu ada PCI bus. Nah, apa itu tradisional bus? Itu adalah peripheral high speed seperti network, SCSI, video grafik dengan peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus yang sama, sehingga kinerja bus jadi tidak optimal. Jadi peripheral yang sebenarnya membutuhkan high speed seperti network, SCSI, video grafik itu kan membutuhkan speed yang tinggi. Sementara ada perangkat-perangkat juga yang sebenarnya itu low speed peripheral yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi. Contohnya ya kayak input output itu kan nggak membutuhkan speed yang tinggi. Itu dalam sistem tradisional bus itu dihubungkan dengan bus yang sama, expansion bus yang sama, sehingga kinerja bus itu menjadi tidak optimal. Beban bus sistem sangat berat sehingga kinerjanya lambat. Nah, tradisional bus ini merupakan sistem bus tunggal, single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBM-PC 808 pada era tahun 80. Mungkin kalau sekarang sudah nggak ada yang menerapkan tradisional bus yang dalam satu bus itu dijadikan satu antara network, video, grafik itu dengan peripheral low speed yang sama. Jadi kalau sekarang pasti hampir semuanya dipisah antara yang low speed menggunakan bus yang low speed, sementara yang high speed itu menggunakan bus yang high speed. Ini adalah diagram dari sistem tradisional bus, di mana expansion bus yang di bawah itu, expansion bus itu
network kasih modem serial itu dijadikan satu. Nah, untuk yang high speed bus, itu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi peripheral kecepatan tinggi. Jadi ada video, grafik, network, skasi, itu menggunakan bus dengan kecepatan tinggi. Sementara expansion bus tambahannya itu yang bus kecepatan rendah untuk koneksi ke peripheral yang mempunyai kecepatan rendah. Contohnya adalah modem, FAC, atau port serial. Kalau dulu kan seperti keyboard itu masih menggunakan port serial. Beban sistem bus menjadi lebih ringan sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat. High speed bus merupakan jenis bus ganda multibus. Contoh adalah PCI bus. Nah, ini adalah diagram dari high speed bus, di mana yang di expansion bus ini adalah perangkat-perangkat yang memang membutuhkan kecepatan yang rendah, nggak perlu sampai ke kecepatan tinggi. Sementara untuk yang kecepatan tinggi itu menggunakan high speed bus. Ini ada untuk prosesor dan memorinya itu ada cache-nya di sini. Ini high speed itu untuk perangkat-perangkat skasi, grafik, video, LAN itu menggunakan high speed, sementara untuk perangkat kecepatan rendah itu menggunakan yang ini. Yang tadi yang sistem bus tradisional bisa network skasi dan padahal ini sebenarnya membutuhkan kecepatan yang tinggi grafik itu masuk di expansion bus. Sementara yang di high speed itu grafik sudah di sementara untuk generasi dari sistem bus dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama itu menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Kemudian generasi kedua sudah mampu untuk memisahkan komputer menjadi 2, CPU dan memori, dan perangkat lainnya dengan menggunakan bus controller. Kemudian di generasi ketiga di pasaran sekitar tahun 2001 menyertai hyper transport dan InfiniBand. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan bersamaan seperti internal bus. Sini baru akan
Lil, kasih. Kasih. Kita pinjam dulu ntar dibalikin. Tuh, sejak kapan lu ngajarin siapa? Aduh, bikin lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini saya sebenarnya kan menyampaikan dari kemarin menyampaikan sejarah dari komputer, dari bus, dari memori nanti. Ini dari sistem komputer itu dari awal sejarah-sejarahnya itu seperti apa. Nah, nanti tugas teman-teman itu lebih ke sisi perkembangan teknologi modernnya itu seperti apa, sampai di mana, dan penerapan dalam realnya yang sekarang itu nanti seperti apa. Nanti teman-teman yang nanti saya pakai tugasnya untuk presentasi itu contohnya misalkan dalam sistem bus itu terkininya itu seperti apa sih, yang modernnya yang sekarang digunakan itu seperti apa. Misalkan busnya yang sekarang itu kayak bisa ekspres atau SKSI, fungsinya itu untuk apa, yang diterapkan dalam sistem komputer yang biasa kita pakai saat ini. Bukan saja sistem komputer yang kita pakai, tapi lebih arahnya yang lebih besar lagi. Misalkan untuk sistem server modern itu penerapan arsitektur dan arsitektur komputernya itu seperti apa. Nah, itu harapan saya nanti teman-teman lah yang cari perkembangan itu. Dan karena sistem server itu kalau yang sekarang itu sudah sangat berkembang pesat sekali, antara kompatibel sistem hardware server dengan sistem softwarenya. Contohnya yang berkali-kali saya sampaikan seperti sistem cluster cloud, sistem virtualisasi, itu yang banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Contohnya yang di Indonesia saja, yang perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, seperti Detik, itu pasti semuanya menerapkan sistem-sistem seperti itu. Sistem-sistem cluster, sistem virtualisasi, nggak sekedar satu server digunakan untuk aplikasi. Mungkin kalau sistemnya tidak besar, untuk aplikasi-aplikasi yang kecil mungkin itu sudah bisa mengakomodasi. Tapi kalau sistemnya besar yang layanannya itu real time, jangan sampai terganggu, itu pasti menggunakan sistem clustering. Contohnya ya perbankan, apalagi perbankan. Nah, perbankan itu kan transaksinya bisa dibayangkan per detik. Data centernya, nah itu sangat luas sekali pengembangan di arsitektur dan organisasi ini. Nah, harapannya nanti teman-teman yang cari perkembangan teknologi modernnya itu seperti apa. Saya mengantarkan saja ini untuk historisnya. Kalau mencari sendiri itu kan pasti lebih banyak ingat daripada hanya mendengarkan dari presentasi. Nanti kalau cari sendiri, presentasi sendiri, nah itu mungkin lebih mengena. Nah, nanti
yang digunakan di dunia kerja itu seperti apa sih teknologi-teknologinya, dari sistem interkoneksi, dari sistem hardware-nya. Pasti kalau nanti saya selingi dengan hal-hal seperti ini ya, harapannya ada teman-teman ada gambaran atau pandangan yang lebih luas bahwa di teknologi informasi itu perkembangannya sangat luas dan sangat cepat sekali. Teknologi juga berkembangnya cepat. Kurikulum pendidikan itu pasti nggak akan bisa mengikuti kecepatan perkembangan dari teknologi. Itu pasti. Sebagai contoh yang gampang saja, yang waktu banyak demo kaitannya dengan Gojek. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa perkembangan teknologi yang cepat itu tidak, kebijakan dari pemerintah belum sampai bisa mengakomodasi dari perkembangan kecepatan teknologi. Itu salah satu contohnya. Ya, sama saja di kurikulum pendidikan pasti tidak bisa mengakomodasi perkembangan dari kecepatan teknologi. Oke, kita lanjut ya. Sedikit intermezzo. Nah, itu di sistem bus yang pertama kali dibuat itu namanya adalah Omnibus. Itu di sistem PDP 8. Nah, ukurannya sangat besar. Nah, mungkin seperti yang komputer di PDP 8 itu kalau nggak salah itu komputer di generasi kedua yang mungkin seperti mesin laundry besarnya itu ya. Ukuran busnya juga pasti besar. Bus ini menggunakan transistor yang berlogika diode. Kemudian ada Unibus. Unibus ini adalah PDP 11, lanjutannya dari PDP 8 tadi. Ini menggunakan 16 bit mini komputer yang dijual oleh Digital Equipment Corp pada tahun 1970. Salah satu suksesi produk di PDP seri ke 1900-an. Nah, desain dari fitur PDP 11 ini mempengaruhi desain mikroprosesor lain seperti Motorola 68000. Nah, fitur desain sistem operasi ini juga digunakan dan mempengaruhi desain sistem operasi lain, CPM dan juga MS-DOS. Mungkin MS-DOS ini teman-teman belum ini ya, kalau zaman saya dulu waktu masih SMP tahun berapa ya dulu, sekitar tahun 2000-an ya, 2002 itu di SMP saya itu baru ada komputernya, sistemnya yang ini MS-DOS ini. Layarnya hanya tulisannya putih ya, sistem MS-DOS dulu. Ya, walaupun kalau di sistem server kebanyakan ya memang nggak ada yang menggunakan grafik. Jarang yang server-server itu menggunakan grafik karena grafik itu cenderung berat, sementara sistem server itu kita hanya menggunakan teks saja ya, kayak MS-DOS. Ya ibaratnya kalau di komputer Windows itu cuma ada CMD-nya itu. Itu yang biasa kita pakai untuk server karena cenderung lebih ringan. Jadi
Karena juga kita nggak membutuhkan, karena kebanyakan server itu kan pasti diletakkannya di data center. Nah, kebanyakan kita juga nggak pernah ke data center kecuali dalam kondisi-kondisi yang mendesak atau sistemnya error atau apa gitu. Jadi tampilan grafis itu hampir tidak dibutuhkan. Nah, kemudian ada multibus. Multibus inilah yang awal bus yang dikembangkan oleh Intel. Dan bus ini kemudian diadopsi sebagai IEEE bus 796. Nah, IEEE ini adalah organisasi yang mengatur policy atau kebijakan-kebijakan dalam nggak hanya internet ya, mungkin kalau dibuka di IEEE itu nggak hanya mengacu pada kebijakan-kebijakan di internet, tapi banyak. IEEE organization ini yang membuat kebijakan-kebijakan kaitannya dengan nggak hanya informasi, contohnya banyak policy yang dibuat di IEEE. Contohnya standar untuk standar wireless, berapa frekuensinya, ABG, ada frekuensi A, frekuensi B, frekuensi G, frekuensi N. Nah, ini kebijakannya dibuat oleh IEEE dan kemudian diadopsi oleh pabrikan atau vendor-vendor pembuat perangkat. Nah, kemudian ada bus PC. Ini bus PC ini dibuat oleh IBM. IBM PC, sebuah komputer mikro buatan IBM yang dirilis pada tanggal 8 Maret 1983. Jadi komputer ini diperkuat dengan menggunakan hard disk berkapasitas 10 MB yang merupakan hard disk yang dianggap spesial. Kapasitas hard disk pada tahun itu 1983 itu 10 MB saja sudah dianggap spesial. Padahal sekarang laptop saja kapasitasnya sudah berapa? Sudah berapa giga? Mungkin ada 1 tera, 2 tera. Yang minim pasti setengah giga, setengah tera paling enggak. Dulu di tahun 83 itu sudah sangat spesial, habis kapasitas 10 MB. Nah, IBM seri PC XT ini memiliki 8 bus slot sehingga meningkatkan kemampuan ekspansinya. Kapasitas power supply yang besar, memori yang dapat dibongkar, sudah berupa soket, dan dapat mendukung hingga 640 KB RAM tanpa slot ekspansi memori. Nah, batch dengan bit itu beda ya. Kalau bit besar ini satuannya byte. Kemudian kalau bit kecil itu bit, bacanya bit. Nah, byte itu lebih banyak ke satuan-satuan seperti satuan kapasitas. Jadi misalkan hard disk kapasitas 1 TB, B-nya itu pasti besar, terabyte. Nah, kalau bit itu satuan yang mendukung untuk satuan kecepatan. Jadi bandwidth kapasitasnya 1 MB ya, berarti B-nya itu adalah bit. 1 megabit per second.
Jadi kapasitas transfer dalam 1 detik adalah 1 megabit. Nah, 1 byte itu ada 8 bit. Berarti kalau kecepatan transfernya itu 1 megabit, berarti dibagi 8. Itu ketemunya transfer filenya itu ada berapa gitu. Ya nanti kita praktek di depan. Untuk membedakan antara bit dan byte. Nah, kadang kecepatan transfer itu kadang agak membingungkan. Ini kecepatan transfernya itu kok ada byte, ada bit. Nah, kemudian dilanjut ke bus ISA. Nah, ini bus yang sangat terkenal. Nah, terkenal di awal-awal komputer zaman dulu itu banyak sekali yang hampir semua perangkat PC itu pasti menggunakan bus ISA. Industri standar arsitektur. Nah, sebuah struktur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tahun 81. Kemudian tahun 84 itu diperbarui lagi menjadi 16 bit. Nah, pada saat itu beredar 2 perangkat bus ISA, yaitu ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Nah, ini ISA ini perangkat bus dasar paling umum digunakan dalam komputer IBM hingga tahun 95. Sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 92. Dulu server-server yang mainframe itu banyak sekali yang menggunakan bus ISA ini. Ya, contohnya, ini contohnya bus ISA. Yang busnya yang warnanya putih-putih itu kalau yang awal-awal itu yang biasanya yang panjang-panjang, bus ISA itu panjang. Bus itu kan banyak sekali ya, bus yang perkembangan bus itu banyak sekali. Contohnya pada komputer PC dan prosesor, contohnya Intel Pentium 4 itu memiliki bus prosesor atau front-side bus. GP itu bus untuk zaman dulu itu GP itu digunakan untuk grafik bus VGA. Card VGA itu masuk dalam bus AGP. Kemudian ada bus PCI, USB. USB itu juga sebenarnya juga bus karena itu yang menghubungkan perangkat I/O dengan komputer. Itu singkatannya apa ya? Universal apa? Universal Serial Bus. Ada bus ISA yang tadi yang digunakan oleh keyboard dan mouse dan bus-bus lainnya. Bus disusun secara hierarki karena setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan disambungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu. Sebagai contoh, kartu grafis AGB akan dihubungkan ke bus AGB. Jadi
vendor itu membuat perangkat itu pasti disesuaikan dengan teknologi bus yang ada. Contohnya itu kartu grafis AGP itu yang masuknya pasti ke slot bus AGP. Kemudian perangkat PCI itu juga masuknya ke perangkat PCI. Pak, udah maghrib Pak, sama dulu. Oh ya, di situ baru maghrib ya? Iya Pak, baru maghrib di daerah sini. Ya, kita break dulu ya, bentar. Iya Pak, break dulu. Ya Pak. Kembali lagi jam berapa ya Pak? Ini jam kuliahnya sampai berapa ya? Nanti kuliah lagi jam berapa? Jam 19. Jam 7 19 malam. Ya? Iya. Jam 7 ya? Ya. Iya Pak. Waktu ini sebenarnya sampai 17.40. Ya, nanti kita lanjut sebentar ya, yang habis maghrib kita break dulu 10 menit. Iya Pak. Iya Pak, siap.
Pada masuk lagi. Ya. Berapa siap? Pada masuk. Hidupkan videonya kalau sudah teman-teman sudah pada masuk. Bentar. Suaranya sampai ya di situ ya. Sampai, Pak. Kalau tekan kalau sudah masuk ya. Bukan. Biar kelihatan bisa kita mulai. Agar dari mana? Ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Pak. Tepatnya di mana? Di Parung Serap. Parung. Ciledug. Oh, Ciledug. Ya. Ini nggak ada jam ini nggak overlap ya kuliah, ada jadwal kuliah yang lain. Nanti jam 7 kan? Iya, ada apa jam 7? Ada jam 7. Ya, ada. Ya, ini sebenarnya ya buat ngobrol-ngobrol aja sih. Karena tadi sebenarnya
sebelum maghrib kayaknya perkuliahannya. Nah, untuk materi mungkin kita sambung di minggu depan untuk tes dan sistem terkoneksi. Saya sebenarnya mau sedikit sharing aja sih. Karena kan di sistem atau di bidang informatika, sistem informasi itu kan bidangnya sangat luas sekali. Jadi ya, harapan saya memang dari teman-teman mulai saat ini juga sudah harus punya planning spesialisasinya mau kemana. Misalkan karena kan di teknologi informasi ini sangat luas sekali bidangnya, dan saya rasa susah kalau misalkan semuanya mau dikuasai dari bidang programming, networking, media. Dan sebenarnya di banyak mata kuliah itu sebenarnya pasti mengajunya adalah ke dasar-dasar. Nah, nanti teman-teman sendiri pressure-nya mau kemana sebenarnya, ke programming atau mau ke networking atau mau ke multimedia atau mungkin ke akademisi. Nah, dari situ nanti ada spesialisasi dari teman-teman yang nantinya pasti hubungannya ke dunia kerjanya mau ke mana. Karena pasti di dunia kerja itu yang dinilai yang paling utama adalah portofolio. Pasti yang dinilai adalah portofolio. Sudah pernah membuat apa, sudah pernah menghasilkan apa. Ya mungkin kalau di programming ya berapa banyak aplikasi yang sudah dibuat. Kalau di networking ya apa yang sudah pernah dilakukan di networking. Kalau di akademisi ya pasti sudah membuat berapa karya ilmiah. Nah, pasti ininya ke arahnya ke situ. Kalau di yang membuat nilai jual kita itu pasti itu. Nah, mulai sekarang, walaupun ini masih tahap awal perkuliahan, ya mungkin belum ketemu mana yang mau pressure-nya itu mau kemana. Nah, paling enggak ya memang kalau semua ilmu di teknologi komputer atau informatika atau teknologi informasi itu kita harus kuasai semua dasar-dasarnya, tapi nanti spesifiknya harus ketemu pressure-nya itu kemana, gitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu pressure yang paling disenangi itu di bagian mana, nah itulah yang banyak digenjotnya di situ. Entah tadi yang saya sampaikan di networking atau di multimedia atau di programming atau di akademisi, nanti arahnya ke mana, yaitu yang dispesifikasinya di. Karena dengan kondisi yang perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti ini, yang dinilai paling utama di teman-teman pasti adalah portofolio. Nah, saya tekankan, nanti akan saya ulang-ulang lagi, portofolio. Nah, itu yang harus benar-benar harus ada portofolio itu. Sudah membuat apa, sudah membuat apa, karena ilmu-ilmu yang didapat di perkuliahan itu pasti ilmu dasar saja, nggak sampai ke tingkat yang real digunakan di dunia kerja. Seperti contoh yang saya sampaikan, ya sejarah itu kan
kalau di dunia kerja sudah nggak digunakan kecuali di akademisi ya. Kalau di dunia kerja ya buat apa? Karena kan sistem yang sekarang ada itu yang sistem yang canggih pasti, yang terbaru gitu. Nah, itu kaitan dengan itu ya, kejarnya teman-teman nanti pasti di portfolio. Itu ya sedikit tambahannya saja, karena ini sudah overlapping cukup lumayan lama ya, nanti kita lanjut di minggu depan. Ya Pak, siap, makasih Pak. Ya. Itu ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di perkuliahan kita di sore hari ini. Ya, siap. Selamat mengikuti kuliah selanjutnya. Tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat, Pak. Waalaikumsalam. Hmm.